Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trinabila Putri Kamsi dengan NIM 1909677, Prodi Pendidikan Sosiologi, kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan knowledge sharing untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftuf MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Sebelum membahas inti dari video ini, manfaat yang didapatkan selama mengikuti mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik, yaitu Pendidikan Resolusi Konflik, sangat memberikan pengaruh positif terutama dalam diri saya dalam mengatasi adanya konflik, dengan memandang konflik sebagai hal yang positif, karena konflik tidak selalu berdampak negatif, tetapi adanya konflik sebagai proses pendewasaan dalam hidup. Sumber konflik menurut Abraham Maslow dalam teori kebutuhan dasar atau basic need theory. Manusia adalah makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Hal tersebut yang seringkali mengakibatkan adanya konflik antara individu maupun kelompok. Konflik merupakan suatu persaingan yang dilatar belakangi adanya perbedaan. Perbedaan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan bisa menjadi potensi dan sebaliknya juga dapat menjadi persoalan. Konflik sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia sebagai anggota masyarakat agar memiliki kehidupan lebih baik. Di mana sesuai dengan teori kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow bahwa salah satu faktor adanya konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam situasi pandemi yang tidak menentu ini, telah banyak fenomena di masyarakat untuk dapat bertahan hidup di tengah ancaman COVID-19. Situasi sekarang ini mengharuskan kita hidup dengan keterbatasan, di mana membuat sebagian dari masyarakat merasa stres, tertekan, bingung, dan sedih. Salah satunya tampak jelas di lingkungan sekitar, bahwa saat ini kita semua terfokus pada kebutuhan dasar yang utama untuk mempertahankan hidup secara fisik atau fisiologis, dan beberapa mengeluhkan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini menimbulkan adanya konflik interpersonal, terutama dalam lingkungan keluarga, sehingga berdampak pada munculnya konflik yang berujung pada tingginya angka perceraian. Konflik yang disebabkan karena kegelisahan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang utama dan harus terpenuhi di antara kebutuhan dasar yang lainnya. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di tengah pandemi saat ini yang menimbulkan adanya konflik interpersonal terutama dalam lingkungan keluarga. Seharusnya konflik tersebut dipandang dengan positif karena konflik tidak selalu berdampak negatif, sehingga kita dapat mencari solusi bersama dan mencegah adanya timbulnya konflik. Bersabar dan terus berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dan menjadi lebih baik dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.